Action minasan konnichiwa, Paul desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan informasi seputar tentang visa Tokutei Gino ya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan visa Tokutei Gino? Dan di video kali ini gue bukan membahas tentang sertifikat JFT Basic, N4 atau ujian-ujian keahlian. Tapi langkah-langkah apa yang harus diambil setelah misalnya teman-teman itu udah lulus JFT Basic atau udah memiliki N4, atau kalau seandainya teman-teman sudah memiliki sertifikat keahlian. Jadi apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan setelah teman-teman memiliki semua persyaratan itu? Nah, jadi di sini kalau menurut gue ada 3 cara ya yang bisa teman-teman lakukan, baik untuk yang ada di Indonesia ataupun yang sekarang ada di Jepang. Nah, di sini gue akan ngejelasinnya satu persatu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini, silahkan nonton video ini sampai habis agar informasi yang gue sampaikan bisa diterima dengan baik ya. Supaya teman-teman itu yang pengen ganti ke visa Tokutei Gino atau yang pengen ngambil visa Tokutei Gino itu tahu caranya ya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk teman-teman yang ingin mengambil visa Tokutei Gino, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki syarat-syaratnya sudah lengkap ya, misalnya seperti sertifikat N4 atau JFT A2 tadi atau sertifikat keahlian, teman-teman itu yang pertama bisa mengapply melewat LPK atau agen ya, baik buat teman-teman yang sekarang ada di Indonesia atau teman-teman yang ada di Jepang itu bisa menggunakan jasa agen atau LPK yang membantu untuk mengganti visa Tokutei Gino dari Jisusei ke Tokutei Gino atau dari Gugusei ke Tokutei Gino, atau yang membantu untuk mengapply visa Tokutei Gino dari awal buat teman-teman yang sedang ada di Indonesia. Nah, untuk di Jepang sendiri itu bisa agen yang memang jasa seperti LPK atau agen-agen seperti itu ya, atau juga bisa menggunakan TSK ya, atau yang di Indonesia pun juga sama, biasanya agen atau LPK yang mengirimkan untuk menggunakan visa Tokutei Gino itu mereka juga biasanya bekerja sama dengan TSK ya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Nah, kalau untuk cara yang kedua itu adalah teman-teman bisa apply sendiri ya. Buat teman-teman yang di Indonesia itu bisa apply sendiri ke website BP2MI. Nah, di situ ada tata caranya ya, tata cara bagaimana untuk mengapply visa Tokutei Gino. Kalau misalnya teman-teman bingung, itu juga ada ya di website di KBRI Tokyo. Nah, di situ juga ada caranya untuk proses alur pendaftaran Tokutei Gino. Dan mungkin kalau untuk teman-teman yang mengapply sendiri itu juga bisa ya, tanpa harus ada agen, teman-teman bisa apply sendiri, COE sendiri untuk wawancara atau apply ke perusahaan sendiri. Walaupun mungkin caranya agak sedikit ribet, tapi itu adalah cara yang paling aman dan terbebas dari biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar LPK ya, atau agen yang membantu memberangkatkan untuk pengguna visa Tokutei Gino. Nah, kalau untuk yang teman-teman di Jepang ya juga bisa mencari sendiri. Mencari sendiri ini juga seperti dengan lewat website Hello Work. Di website Hello Work itu teman-teman juga bisa ya mencari pekerjaan untuk yang mengapply visa Tokutei Gino, yang pengen ganti dari Jisusei ke Tokutei Gino atau yang ganti dari Gugusei ke Tokutei Gino. Di sana juga bisa menggunakan di website Hello Work. Di situ ada daftar banyak pekerjaan yang bisa teman-teman apply untuk mendapatkan visa Tokutei Gino. Atau kalau misalnya di beberapa lembaga ujian, kalau sepertinya di perhotelan itu ya, kalau di perhotelan biasanya kalau kita ada lulus ujian ya, biasanya itu dia mereka menyediakan website-website pendaftaran asosiasi perhotelan di Jepang. Jadi kalau seandainya kita sudah lulus ujian Tokutei Gino, jadi kita bisa langsung apply ke hotel-hotel yang sudah disediakan. Juga ada seperti itu. Dan yang terakhir adalah cara yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman yang ada di Jepang adalah itu dengan meminta bantuan Kumiya ya. Kadang ada Kumiya itu yang bisa membantu untuk peralihan visa Tokutei Gino, visa Gino Jisusei ke Tokutei Gino. Kalau misalnya minta bantuan Kumiya itu sebenarnya lebih simpel ya, lebih praktis ya, karena mungkin kita juga udah punya hubungan, sudah berhubungan baik dengan orang Kumiya, jadi kadang biasanya orang Kumiya itu bisa bantu ya. Dan biasanya Kumiya teman-teman yang ada di Jepang itu kadang mereka itu ada Kumiya yang biasa-biasa aja, maksudnya cuma sekedar untuk mengurus Jisusei aja. Ada juga jenis Kumiya itu yang memang mereka itu sekalian jadi TSK. Buat teman-teman yang belum tahu TSK itu adalah Toroku Shinkikang ya. Artinya itu adalah kalau support organisasi untuk mendukung visa Tokutei Gino, baik itu untuk yang pendatang baru yang baru dari Indonesia ke Jepang, maupun untuk orang yang sedang berada di Jepang yang pengen ganti visa. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman kalau seandainya pengen apply visa Tokutei Gino itu bisa ada 3 cara yang gue bilang tadi. Yang penting syarat teman-teman itu lengkap dulu ya, A2 JFT A2 sama sertifikat keahlian atau JLPT ya. Kalau untuk sekarang itu kan yang ada di Indonesia cuma ada 5 bidang keahlian ya, seperti gue bilang, restoran, pengolahan makanan, kahego, peternakan, sama pertanian.
Dan terus kalau untuk ujian JFT Basic itu biasanya dalam 1-2 bulan sekali ada ya. Dan itu memang harus direservasi dulu di website Prometric. Jadi buat teman-teman yang benar-benar pengen ikut UPT-GINO, jadi teman-teman harus lulus kedua bidang tersebut. Setelah teman-teman lulus mendapatkan 2 syarat tersebut, teman-teman bisa melanjutkan ke langkah yang gue jelasin tadi. Oke, sepertinya ini sudah cukup jelas ya. Kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.